Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ya, ada amalan andalan sobat-sobat. Kenapa ini saya katakan sebagai amalan andalan? Karena ini kerap dilakukan, ya tentu saja oleh mereka yang meyakini bahwa amalan ini adalah termasuk dari yang dibolehkan dalam agama kita sobat-sobat, yaitu agama Islam. Apakah amalan andalan tersebut sobat-sobat? Yaitu kirim pahala sobat-sobat, ya. Kirim pahala kepada yang sudah meninggal, sudah wafat, sudah mati sobat-sobat, ya. Yang kerap dikirimkan oleh mereka yang meyakini adalah kirim pahala bacaan Al-Quran, ya. Infak sodako juga pahalanya mereka kirimkan, ya, kepada keluarga mereka sobat-sobat, ya. Nah, khususnya mengirim pahala bacaan Al-Quran ini, ya, apakah yakin Al-Quran yang kita baca atau kita meyakini bacaan Al-Quran kita, ya, sudah diganjari pahala? Meskipun memang ada hadis yang mengatakan, ya, bacalah Al-Quran karena setiap satu huruf, ya, mendapat 10 kebaikan sobat-sobat. Nah, permasalahannya, ya, pahala ini kan bisa gugur karena kita melakukan perilaku-perilaku yang dilarang oleh Allah. Misalnya riya salah satunya. Ini kan bisa menghilangkan pahala, ya. Nah, jadi alangkah pedenya kita, ya, sudah meyakini, ya, bahwa bacaan Al-Quran kita sudah diganjari pahala dan pahalanya bisa kita kirimkan. Ya, jadi alangkah pedenya, ya, kita sudah meyakini, ya, ketika kita membaca Al-Quran sudah diganjari pahala dan pahalanya bisa dikirimkan sobat-sobat, ya. Nah, apalagi kalau kita, ya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya. Bagaimanakah Nabi dan para sahabat membaca Al-Quran? Nah, Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 204, ya, jika ada yang membaca Al-Quran, diam dan dengarkan. Nah, sementara, ya, karena biasanya
kirim-kirim pahala ini ya kerap dilakukan di acara peringatan kematian, yaitu tahlilan, sobat-sobat ya. Pembacaan Al-Quran tersebut ya, misalnya Al-Fatihah, ada juga surat Yasin, ini dibacakan secara bersama-sama dan dikomando, sobat-sobat. Padahal tadi kan Allah mengatakan jika ada yang membaca Al-Quran, diam dan dengarkan ya, agar kamu mendapat rahmat. Nah, bagaimana ya membaca Al-Quran secara bersama-sama dengan satu suara dan dikomando? Tidakkah ini bertentangan dengan firman Allah tadi, sobat-sobat? Lalu bagaimana Nabi? Ya ternyata ya Nabi tidak pernah melakukan ya, atau Nabi menjadi komandannya ya untuk membacakan Al-Quran, kemudian diikuti secara bersama-sama oleh para sahabat. Tidak pernah ya. Nah, artinya jelas ya, kalau sudah meyakini ya bacaan Al-Quran yang dibacakan ya dengan bersama-sama, dengan dikomando, berpahala, pertanyaannya, apakah ya kita masih mendapatkan pahala, tetapi cara mengerjakannya bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Nabi minta dibacakan ya kepada Ibnu Mas'ud, dan Nabi mendengarkan. Di dalam sholat yang jahar, imam membaca Al-Fatihah secara keras, surat secara keras ya, makmum tidak ikut tapi mendengarkan. Nah, sobat-sobat ya, nanti akan saya tayangkan ya cuplikan video ya. Yang ini semakin ya menegaskan ya bahwa kirim ya pahala itu tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada dalilnya di Al-Quran maupun sunnah Nabi. Dan kata Ustadz di video yang nanti akan saya tayangkan ya, bisakah kita kirim dosa? Ya, kalau misalnya kirim pahala bisa, berarti kan kita juga bisa mengirim dosa. Kenapa hanya pahala saja yang dikirimkan, sobat-sobat? Nah, kita simak saja sobat-sobat cuplikan video berikut ini. Anjurkan mendoakan orang yang sudah meninggal, itu betul. Jadi perintah mendoakan itu ada, contoh mendoakan itu ada. Contohnya dalam sholat itu ada Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu adalah contoh doa. Dan masih banyak contoh doa yang lain untuk orang yang sudah meninggal. Artinya kalau kita mendoakan mereka itu jelas tuntunannya, jelas contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau kemudian kita mengirim pahala bacaan, saya mau tanya dulu, pada saat kita membaca itu kita harus introspeksi dulu. Padahal kita tidak tahu pada saat kita membaca ini diterima atau tidak, dikabul ketika kita membaca itu berpahala atau
Tidak, karena ada kalanya dicampuri dengan tidak ikhlas, dicampuri dengan ria, dicampuri dengan lain-lain. Sehingga kita sendiri pun tidak tahu bahwa doa yang kita baca, ayat yang kita baca itu berpahala atau tidak karena terkait dengan niat kita. Tapi tadi pada prinsipnya secara umum setiap satu huruf 10 kebaikan. Tetapi tadi itu kan bisa gugur kalau kita ria, bisa gugur kalau kita pamer, ujub dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak tahu barangnya, tidak bisa melihat barangnya, lalu kemudian kita mengirimkannya, maka kalau saya secara pribadi kurang sepakat. Yang ideal itu adalah mendoakan. Jadi silahkan baca Al-Quran di rumah, lalu kemudian atau di masjid juga boleh, lalu kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah kalau saya ikhlas karenamu, ampuni orang tua saya. Itu boleh, doa ya, bukan mengirimkan pahala. Jadi tidak mengatakan ya Allah saya kirimkan pahala bacaan bacaan surat ini. Pede banget kalau itu berpahala. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, tapi kita minta kepada Allah untuk diampuni dan seterusnya. Jadi bukan mengirimkan, tapi kita berdoa minta sama Allah. Nah, jadi kita berdoa minta sama Allah, bukan mengirimkan. Karena prinsipnya pahala tidak bisa dikirim. Kalau pahala itu bisa dikirim, maka mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik, dosa juga bisa dikirim. Nah, jadi sobat-sobat jelaskan, kalau bisa kirim pahala kan bisa juga kirim dosa. Ya, jadi mendoakan. Ya. Ya karena ya kita ya menerima apa yang sudah kita lakukan. Orang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Nah, saya kira itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.